sudah kita memahami konsep integrasi numerik dengan menggunakan metode persegi panjang dan metode trapesium. Sekarang saya akan mengajak kalian memahami konsep integrasi numerik dengan metode lain, yaitu dengan metode Simpson 1/3. Mungkin ada pertanyaan di benak adik-adik, kenapa kita membahas metode Simpson 1/3? Kenapa tidak cukup dengan metode trapesium yang sudah kita bahas? Ya, adik-adik perlu ketahui dengan pendekatan metode Simpson 1/3 kita bisa menghampiri integral fx dengan nilai hampiran yang lebih akurat lagi dibandingkan dengan metode trapesium. Seperti biasa, sebelum saya mengajak kalian pada penurunan konsep metode Simpson, saya menyiapkan masalah kontekstual seperti ada pada slide. Silakan diperhatikan. Nah, misalkan Pak Made mendapatkan warisan tanah dari ayahnya, kemudian dia belum mengetahui ukuran luas dari warisan tersebut. Nah, diilustrasikan denah dari tanah Pak Made seperti di gambar atas, kemudian ukurannya seperti denah di bawahnya. Nah, hanya diketahui masing-masing partisi, kemudian tinggi masing-masing partisi. Nah, bisakah kalian membantu Pak Made untuk menemukan luas lahan yang dia dapatkan? Nah, adik-adik, setelah tadi kalian memahami masalah yang dialami oleh Pak Made, saya ingin menekankan kembali bahwa konsep integrasi numerik ini dapat membantu kita untuk menemukan integral dari suatu fungsi fx yang tidak bisa diselesaikan secara analitik. Nah, untuk metode Simpson, caranya sama dengan metode trapesium sebelumnya. Kalian partisi interval dari fx dari A hingga B menjadi n subinterval yang sama dengan syarat n-nya harus genap, yaitu misalkan 2m. Jadi panjang dari masing-masing pias itu adalah B min A per 2m. Kemudian, kalian gunakan pendekatan fungsi kuadrat untuk menghampiri grafik fungsi fx itu, seperti yang bisa dilihat pada slide. Nah, adik-adik, sekarang kita bahas metode Simpson yang khusus, yaitu metode Simpson 1/3. Perhatikan gambar di slide. Nah, metode Simpson 1/3 ini dilakukan dengan cara mengambil dua subinterval yang pertama. Jadi ambil dua pias yang pertama, kemudian ini artinya kita mengambil tiga titik yang pertama, yaitu x0, x0 plus h, dan x0 plus 2h. Nah, kemudian kita buat grafik fungsi kuadrat untuk mendekati grafik dari fungsi fx tersebut. Bisa dilihat di slide. Nah, kemudian untuk grafik fungsi kuadrat ini kita misalkan sebagai fungsi p2x. Nah, adik-adik masih ingat tidak dengan konsep polinomial Lagrange? Ya, bagus sekali. Jadi fungsi p2x ini bisa kita tuliskan atau kita formulasikan seperti yang ada pada slide. Silakan adik-adik juga menurunkannya ya. Nah, adik-adik, setelah kalian memformulasikan persamaan p2x ini dalam polinomial Lagrange seperti persamaan satu ini, kemudian perhatikan di masing-masing penyebut. Karena panjang dari interval itu sama, sehingga kita bisa katakan untuk penyebut yang pertama ini nilainya adalah 2h kuadrat, penyebut yang kedua min h kuadrat, dan yang ketiga adalah 2h kuadrat. Nah, kemudian kita substitusikan S sama dengan X min X1 per H. Ini artinya kenapa? Ini artinya X min X1 ini sama dengan S dikali H. X min X0 ini adalah S plus 1 dikalikan H, dan X min X2 itu adalah S min 1 dikalikan H. Nah, hal ini kita substitusi ke persamaan pertama, sehingga P2X ini dapat kita ubah menjadi fungsi dalam S, seperti persamaan yang kedua. Nah, kemudian setelah memperoleh P2X ini dalam persamaan kedua, ini kita akan mencari luas daerahnya di bawah fungsi P2X. Jadi ini sama juga kita mengintegralkan fungsi dari P2X ini dari X0 hingga X2. Ini sama artinya kita mengintegralkan terhadap S dari min 1 hingga 1.
Sehingga bisa kita simpulkan dengan metode Simpson 1/3 kita dapat menghampiri nilai integral fx dx dari x0 hingga x2 itu sama dengan menghampiri integral p2x kali h ds, karena tadi kita mensubstitusi x itu sama dengan h dikali ds dari min 1 hingga 1. Jadi nilai integralnya adalah h dikali 1/3 f0 plus 4/3 f1 plus 1/3 f2. Ini kita sebut dengan persamaan ketiga. Jadi untuk dua bias yang pertama dengan metode Simpson 1/3 kita bisa hampiri nilai integral fx dx untuk x0 hingga x2 sama dengan h dikali 1/3 f0 plus 4/3 f1 plus 1/3 f2. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendapatkan nilai hampiran untuk dua bias yang pertama. Nah, bagaimana secara keseluruhan, yaitu integral dari fungsi fx dari a hingga b? Ya, metode Simpson 1/3 ini kita ulangi lagi atau kita lakukan hal yang sama di interval x2 hingga x4 dan seterusnya. Jadi kita jumlahkan kesemuanya, ya, sehingga kita mendapatkan formula dari metode Simpson secara keseluruhan. Untuk integral fx dx dari a hingga b itu nilai hampirannya adalah h/3 dikali f0 plus 4 dari sigma fi untuk i ganjil plus 2 dari sigma fi untuk i genap plus f2m. Nah, adik-adik silakan juga adik-adik melakukan penurunan rumus ini ya. Adik-adik lakukan konsep metode Simpson untuk interval kedua hingga x2 hingga x4 dan seterusnya. Kemudian kalian jumlahkan sehingga akan memperoleh formula yang terakhir untuk metode Simpson secara keseluruhan. Nah, adik-adik, selanjutnya permasalahan dari Pak Made tersebut dapat kita tuliskan dalam bentuk tabel, di mana data yang kita inputkan adalah data I, kemudian data FI, data koefisien, dan hasil kali koefisien dengan FI sesuai dengan formula Simpson 1/3 yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, selanjutnya kalian jumlahkan sehingga kalian bisa menghampiri luas lahan yang dimiliki oleh Pak Made. Silakan adik-adik